Jadi kalau misalkan yang jelek pasti kok, yang bagus pasti set. Jadi kelihatan kalau misalkan air udah nggak stabil, dia pasti agak keputih-putihan gitu kan ya. Jadi Om Kunyah kalau misalkan pakai serbuk viral, Om Kunyah AKC-nya bisa main di posisi 3 tetes. Ya. Berarti Om Kunyah harus di bore up lagi Om. Biar lebih kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Boman ya. Boman bongkar obrolan mancing. Ya, tetap tapi masih tetap di channel Jaliteng Official ya, masih tetap. Cuman di segmen Boman tayang setiap Jumat malam ya, Jumat malam. Kenapa sih harus ada segmen Boman? Segmen Boman dalam artian kita rangkum dalam artian di posisi pertanyaan yang di channel, di apa kita rangkum dan insya Allah Egi pasti jawab. Nah maka Egi bikin channelnya Boman ya, Boman bongkar obrolan mancing ya. Jadi Egi sengaja buat istilahnya sharing atau belajar bareng ya. Kita cerita-cerita masalah pengalaman dan pokoknya mah seru-seru lah gitu kan ya. Jadi dalam artian kita untuk istilahnya belajar atau sharing, bukan istilahnya Egi menggurui atau sok pintar atau paling jago, enggak ya. Tetap mancing itu nggak ada yang jago, tapi kita harus tekun, ulet, dan jangan pantang menyerah ya. Itu aja. Satu lagi, jangan pelit ilmu ya. Itu. Jadi makanya kalau misalkan Egi disebut wah apa nih sharing yang gini gitu kan, enggak yang ngeguruin, nggak ada ya. Egi tidak ada niat untuk menggurui ya. Tidak ada, tapi dalam artian kita sharing dan belajar bareng ya. Itu aja. Jadi jangan lupa kawan-kawan kalau misalkan segmen Boman tayang setiap Jumat malam ya. Dan kalau misalkan nonton, jangan lupa bunyikan loncengnya biar ada notifikasi ya, yang selalu stay sehat selalu. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Maaf mau tanya Egi, air bagus atau air jelek itu gimana maksudnya? Air bagus gimana, air jelek gimana? Kalau misalkan disebut air jelek dan air bagus ya, jadi kalau misalkan itu jadi gimana ya? Jadi kalau misalkan yang jelek pasti kok, yang bagus pasti set. Jadi gini Omku ya, kalau misalkan air itu nggak ada yang jelek dalam artian nggak ada yang bagus juga ya. Tapi gini, jadi kalau misalkan air itu ada yang air irigasi ya. Jadi air irigasi air yang langsung ya, langsung dalam artian kita nggak pakai istilahnya nggak pakai sibel ya. Atau sirkulasi ya, itu aja. Tapi kalau misalkan air udah kelihatan jelek, pasti ketahuan lah di empang mah pasti. Kalau misalkan air yang sirkulasi, yang istilahnya yang irigasi ya, istilahnya air bagus. Kalau misalkan dia airnya udah nggak dikuras-kuras, pasti kelihatan. Kalau misalkan airnya agak coklat ya, airnya coklat, biasanya coklat bening dan kelihatan pasti ada coklat agak keputih-putihan. Sama aja kalau misalkan air posisi sirkulasi kebanyakan hijau ya, hijau bening ya, ataupun hijau agak kehitam-hitaman gitu kan ya. Kalau misalkan apalagi yang sering diobat ya airnya gitu. Jadi kelihatan kalau misalkan air udah nggak stabil, dia pasti agak keputih-putihan gitu kan ya. Berarti air udah posisi lumpur, udah nggak nampung ya. Jadi posisinya emang harus dikuras. Itu aja perbedaannya sih Omku ya. Makasih Omku ya. Tapi di pengalaman Egi itu ya. Oke. Oke, jadi itu ya Omku ya. Jadi nggak ada yang jelek. Kalau jelek gini, kalau makasih Omku ya. Yuk lanjut lagi, bye. Masih ada bye. Yo, bye. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab, untuk SNAKC di air keruh tapi bersih tanpa lumpur main berapa tetes? Saya baru punya media serbuk viral, biar nenenin banget pakai media apa aja
apalagi kakak biru atau lainnya. Oke. Settingan. Wow, serbuk viral. Serbuk viral nih, serbuk viral. Jadi gini Omku ya, kalau misalkan air bagus ya, air bagus dalam artian nggak ada lumpur, berarti itu posisinya emang nggak ada saringan lagi, dalam artian nggak ada yang bisa menyerap, dalam artian kalau misalkan posisi kekencengan atau itu, kalau misalkan ada lumpur kan dia ada sedikit ketutup sama lumpur juga ya. Jadi mau main kenceng juga aman ya. Jadi omkunya kalau misalkan pakai serbuk viral, omkunya AKC-nya bisa main di posisi 3 tetes ya. 3 tetes ya. Omkunya 3 tetes aja udah enak ya. Jadi lebih ke posisi sop naik umpan ya, yang keluar aroma umpan gitu. Nah, kalau misalkan omkunya ini sambil promosi nih, promosi ya. Jadi promosi. Jadi omkunya ini bisa pakai 1 dan label birunya pakai setengah, dan tambah lagi pengerasnya 1. D-nya lebih di posisi amis ya, 2 sendok omku ya. Essence-nya posisi umpan bagi 2, kasih 3 tetes. Aman, aman. Itu titik aman buat air keruh dan tidak ada lumpur. Air bagus ya. Makasih omku. Oke. Jadi itu ya, air bagus ya. Jangan air jahat. Ya, jadi buat omkunya jangan sungkan-sungkannya kalau misalkan pingin sharing atau belajar bareng, boleh ya. Jangan sungkan-sungkan. Komen aja. Insya Allah Egi pasti jawab. Jawab dengan pengalaman Egi ya. Insya Allah pasti jawab. Yuk, gas lagi, Bay. Ya, masih adakah, Bay? Selanjutnya ada dong Kang Egi. Upami Siap. kenging lapat tilas nu sanes umpan tadi makan-makan karena esen lawan kenceng kumaha solusina. Oke. Berarti omkunya harus dibor up lagi, Om. Biar lebih kenceng. Ya Om Guru gitu kan ya. Anggap aja kita di empang ya. Kalau dia misalkan di empang kan kita banyak wow banyak guru ya. Jadi kalau misalkan solusinya omkunya udah ketahuan posisinya ini orang udah biasa main kenceng ya. Posisinya mengatasinya apa sih gitu kan. Kalau misalkan kenceng di lawang kenceng pasti nggak bakalan nemu titiknya ya. Pasti kenceng lawan kenceng pasti akhirnya kegeblus ya. Motor oge lamun misalkan ieu tarik itu tariknya diadu jadi tungtung sama jeng kontainer kek gitu kan. Jadi omkunya solusinya gimana? Kalau misalkan pengalaman Egi lebih main diturunin di sop ya. Disopin aja ya, main diturunin omku ya. Main polos aja ya. Makan yakin makan, tapi omkunya harus capek, buang terus tutup ya, pasti, karena lama-lama tetap om kalau misalkan bekas esen kenceng tetap kalau gimana juga esen mah pasti bakal naik ke atas, apalagi kalau misalkan posisi terang lagi terik matahari ya. Jangan khawatir. Kenapa? Kalau misalkan empang itu setengah main, kalau misalkan dari udah jam 12 jam 1 ke sini empang itu kayak ada minyak, nah itulah ya, dari mulai amisan umpan, dari bandul, dari esen ya, keluar naik ya, keluar naik, bukan keluar ada Dracula. Itu omku ya. Jadi solusinya lebih main di sop aja ya omku ya. Maaf omku bercanda, oke? Terima kasih omku, sehat selalu. Halo sahabat-sahabat Jaliteng, bentar kita iklan dulu. Jadi buat sahabat-sahabat Jaliteng semuanya yang butuh umpan, serbuk, bandul, bendingan, spray oil, esen, fishing clip, dan joran, baju, sweater yang kayak Egi pakai kayak gini nih. Langsung aja cek link di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial medianya kita untuk mendapatkan promo-promo menarik dari kita sadayana. Oke, jadi itu ya. Yang penting asal jangan keluar Dracula. Masih ada, Bay? Lanjut, Bay. Aduh, itulah. Jadi itu, jadi ya mah kalau misalkan di empang banyak pengalaman lah ya. Ikan aja bisa jadi narik jadi keramik bisa. Pernah pengalamannya ikan babon pas diangkat jadi ikan segede gini, kan pernah ngalaman. Itulah empang ya. Banyak. Segala sesuatu pasti dihalalkan. Diperbolehkan. Aduh, lanjut, Bal.
Kang nyungkeun settingan umpan nu paten nu masuk di segala kondisi bosen di golonos bae. Oke, Om Kunya pingin settingan ke Kadipaten. Oke, Om Kunya kalau misalkan pingin settingan yang paten, nah ya. Tapi kan yang paten posisinya gimana juga banyak faktor. Nah, Om Ku ya, kalau misalkan kita udah dikasih yang paten, kalau misalkan dengdek itu makan lieur atau kompinya. Nah, jadi kalau misalkan Om Kunya pingin titik aman, Om Kunya nih ya, titik aman jangan pakai umpan yang di posisi 25 atau 20 dengan ceban ya. Om Kunya pakai ini aja dulu ya, sebelum viral ya. Om Kunya pakai ini ya, setting ini ya. Dan Om Kunya bisa main di posisi D-nya 1 sendok atau 1 sendok setengah ya. Om Kunya ini titik aman, titik aman. Tapi gimana sih cara pakainya? Sedikit promosi. Bibitnya ini. Bibit dulu. Aduk sama air, udah sedikit agak encer ataupun udah sedikit agak keluar aroma, baru masuk D-nya. D-nya pakai di 1 sampai 1 sendok setengah. Udah teraduk, barulah pengerasnya masuk ya. Kroto ataupun mau esen tinggal ditambah gas. Itu aja buat Om Kunya. Sehat selalu. Langsung aja ke link bio. Link bio. Oke. Ani ada pertanyaan lagi nih. Oke. Siap, bye. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau main gaplean ikan ukuran 5, 6, 7 kedalaman air sepinggang, lumpur halus itu kudu main esen kenceng atau sok? Oke. Om Kunya jangan main gaple, mending main remi ya. Ganti, mending pakai kartu remi. Oh, jadi kalau misalkan buat gaplehan, jadi gaplehan itu kayak kalau di sini mah kilo gebrus lah, gitu kan ya. Kilo gebrus, jadi sesenan lah ya, sesenan. Jadi kalau misalkan buat Om Kunya, kalau misalkan buat durasi pendek, berarti kan itu buat durasi pendek Om Kunya mending posisi ya main di esen ya, main di esen agak posisi sana. Tapi kalau misalkan ukuran umpan 100 sampai 150 gram, Om Kunya bisa main di posisi 15, 13 ya. Itu posisi titik aman ya. Jadi esennya di posisi ukuran segitu ya. Kalau bisakan buat posisi pribadi esen Egi ya, buat gaplehan ya, lomba gaplehan atau harian itu ya. Gitu. Jadi settingannya segitu Om Ku ya. Jadi lebih biar cepat gitu kan ya, biar cepat. Apalagi kalau misalkan ikan posisinya sedikit gitu ya. Asal jangan main QQ. Maaf Omku, kita kan bercanda. Biar semangat ya, biar semangat Omku ya. Jadi itu solusinya Om Kunya kalau misalkan buat gaplehan, Om Kunya bisa main di umpan 100 sampai 150 gram, bisa main di posisi 13, 15. Aman ya. Makasih Omku, sehat selalu. Oke, jadi gitu ya. Jadi ada peribahasa gaplehan ya. Di pemancingan itu, jadi di gaplehan gitu kan, nggak ada lah kalau misalkan remian nggak enak ya, atau caturan atau kali-kalinya atau naon gitu kan. Jadi dari dulunya emang gaplehan gitu kan, jadi gaplehan nggak ada monopolian gitu. Lanjut baik pertanyaan yo. Untuk ikan sekilo 2 pakai umpan jagung amis sama kinonya 4 bungkus ya Kang, atau gimana? Oke, buat Om Kunya kalau misalkan buat nurunin gampang Om ya. Jadi buat Om Kunya kalau misalkan buat ikan sekilo 2 ya, sekilo 2 atau sekilo 3 ya, Om Kunya bisa ini langsung aja segini bisa ya. Om Kunya kalau misalkan ini 1 bungkus ini sebetulnya udah aman ya. Tapi kalau misalkan kekencengan bisa Om Kunya tambah lagi posisi pengerasnya 1 ya. Nah Om Kunya kalau misalkan 1 set ini kasih di posisi D-nya bisa di posisi 1 sampai 1 sendok setengah ya. Kalau misalkan Om Kunya yakin di posisi pakai pengeras 4 serbuk ini berani karena serbuk ini juga amis ya. Amis atau hanyir ya. Jadi masih kuat di ini posisi 1 dan kino 4 kuat. Om Kunya naik di posisi D-nya di posisi 1 sendok setengah atau 2 sendok ya Om ya. Makasih, sedikit iklan, sehat selalu. Oke. Jadi nih buat Om Kunya ya yang belum tahu produk Jaliteng nih, wah lihat esnya udah pakai packaging yang keren-keren ya. Nah harganya juga wah
Murah banget, makanya cepetan coba ya. Ada bendingannya, ada bandunya, ada umpannya, ada kinonya sendiri, pengerasnya sendiri, dan ada serbuk piranya. Jadi langsung aja ke link bio lah pokoknya namanya. Sedikit iklan. Lanjut pertanyaan, Pak. Siap. Pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wangi, semoga sukses dan sehat selalu. Amin, wilujeng wengi, amin. Sehat selalu buat Om punya juga ya. Ya, Sekeluarga. Pertanyaannya nih kalau air hijau pekat istilahnya kawah cendol, settingan umpan itu amis atau wangi atau tergantung ikannya? Oke, kalau misalkan itu posisinya, kalau misalkan Egi ya, menurut Egi lebih di posisi agak wangi ya. Kalau misalkan posisi airnya posisi hijaunya itu kental aja airnya, jadi jangan dikuras ataupun apa itulah, pokoknya hijaunya pekat hijau dan kental itu lebih ke wangi, apalagi kalau misalkan posisi lumpur tebal ya, lebih ke wangi sih sebetulnya kalau Egi gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa main di posisi esen atau umpannya agak wangi bisa, atau pakai label 10.000 bisa, dan jagung amis bisa Om Gue ya. Itu aja posisinya lebih ke wangi ya Om Gue ya. Nah itu ya, jadi makasih nih buat Om punya ya. Dan makasih juga yang udah komen-komen dan sharing-sharing belajar sama Egi Jaliteng ya. Makasih banget ya. Nah kalau misalkan buat Om punya yang udah ngasih pertanyaan yang masih belum kejawab, ya mohon maaf ya. Pasti bakal kejawab ya. Tapi dalam artian kita istilahnya pertanyaan-pertanyaan kita pasti rangkum, dan kita setiap buka di segmenan kita pasti jawab dalam artian 10 pertanyaan atau 7 pertanyaan kita jawab ya. Jangan khawatir, pasti bakal dijawab ya. Tapi kalau misalkan belum dijawab, mohon maaf. Jadi buat sharing ataupun belajar itu bukan untuk menggurui Egi ya, untuk berbagi ya, untuk berbagi dan untuk bertukeran pengalaman juga ya gitu. Jadi pasti Egi kalau misalkan ada komen ini komen itu atau ngasih pertanyaan ini itu, pasti Egi jawab, harus dijawab ya dengan pengalaman Egi pribadi ya, sampai detik ini ya pasti Egi pasti jawab ya. Itulah jadi kenapa ada segmen Boman itu. Jadi setiap pertanyaan Egi pasti rangkum dan Egi jawab di segmen Boman ya, dan tayang setiap Jumat malam ya, Jumat malam. Jadi jangan lupa tonton terus ya segmen Boman ya, tayang setiap Jumat malam ya, tetap masih di channel Jaliteng Official ya. Jadi buat om-omkunya jangan istilah sungkan ataupun malu buat istilahnya sharing atau bertanya-tanya ke Egi, jangan takut ya, Egi pasti jawab ya gitu. Dan yang selalu stay di channel Jaliteng Official di segmen Boman, sehat selalu, makin sukses ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya kalau nonton, biar ada notifikasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.